Sakinah Johoroddin. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan mengenai video dalam ruang kelas. Nah, sebelumnya video itu kan merupakan sebuah media yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran, baik melalui kelas, kelompok, dan individu. Sedangkan menurut Nugent, banyak guru itu menggunakan video untuk mengantarkan suatu topik atau menyampaikan suatu materi dengan menyediakan pengulangan dan pengayaan. Dengan bantuan video ini, siswa itu dapat menumbuhkan kemampuannya melalui video dengan durasi pendek. Maka tak jarang bahwa sekarang ini banyak DVD untuk menawarkan sebuah kemampuan untuk melibatkan viewers dari berbagai sudut pandang dan dalam penggunaannya. Video pembelajaran dalam kelas itu dapat tersedia dari berbagai tipe dan semua tipe pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu domain kognitif. Domain kognitif ini mengobservasikan suatu kejadian dramatis dari peristiwa sejarah atau peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Yaitu yang kedua, domain afektif. Domain afektif ini mengandalkan suatu unsur emosi dan hasrat dalam pembelajaran. Oleh karena itu, video ini berpotensi besar dalam mempengaruhi emosi dari siswa. Yaitu yang ketiga yaitu domain motorik. Domain motorik ini memperlihatkan bagaimana sesuatu itu sedang bekerja. Yang keempat yaitu domain interpersonal. Domain interpersonal ini misalnya guru itu membuat sebuah kelompok-kelompok dalam pembelajaran yang berbeda-beda, dalam artian untuk berdiskusi ya. Dengan hal itu, guru itu bermaksud dan atau bertujuan agar siswa itu dapat menumbuhkan umpan balik antar sesama kelompok begitu. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam video. Nah, video sendiri adalah media elektronik yang menggabungkan teknologi audio dan visual secara bersamaan sehingga menghasilkan tayangan yang dinamis, bisa dikemas dalam DVD. Nah, tujuan dari media video pembelajaran itu untuk mempermudah peserta didik untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam video. Terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah teks. Teks dianggap sebagai unit sematik, yaitu unit bahasa yang berhubungan dengan bentuk maknanya. Teks berhubungan dengan klausa. Nah, klausa sendiri yaitu satuan bahasa yang terdiri atas subjek dan predikat, dan apabila diberi intonasi final dan menjadi sebuah kalimat. Yang kedua adalah gambar. Gambar sendiri dapat meringkas dalam data kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna, sehingga mampu menyampaikan 1000 kata. Selanjutnya yaitu suara. Suara adalah kata atau kalimat yang ingin disampaikan pembicara untuk pendengar. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah animasi. Animasi dalam unsur ini dapat memperindah atau mempercantik sebuah video sehingga dapat menarik penonton untuk melihatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, materi yang saya sampaikan adalah tentang seleksi video. Nah, media video atau audiovisual adalah media yang menampilkan gambar dan teks secara bersama-sama atau berupa gambar bergerak. Nah, dalam memilih media itu menurut pendapat Heinrich itu menggunakan model Escher. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu karakteristik atau menganalisis karakteristik peserta didik. Yang kedua, kita harus menyatakan tujuan. Yang ketiga, itu harus memilih metode dan media serta materi yang sesuai. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan media dan materi. Yang selanjutnya itu meminta partisipasi peserta didik, dan yang terakhir adalah evaluasi atau menilai.
Kemudian untuk menyeleksi video sendiri harus memperhatikan karakteristik dari penyeleksian video. Yang pertama adalah clarity of message. Clarity of message atau kejelasan pesan. Kejelasan pesan di sini jadi dalam menampilkan video itu harus membuat video pembelajaran yang jelas apa yang ingin disampaikan. Dengan media video, siswa dapat mengetahui secara utuh informasi yang didapat dari media video yang telah ditampilkan, sehingga pembelajaran yang diterima siswa itu akan lebih bermakna dan mendapatkan pembelajaran yang utuh sehingga mudah diingat. Yang kedua adalah stand alone atau berdiri sendiri. Media video atau video pembelajaran yang ditampilkan itu tidak bergantung dengan bahan ajar yang lain dan tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar yang lainnya. Yang ketiga adalah user friendly atau bersahabat dengan pemakainya. Jadi media video yang digunakan itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa-bahasa sederhana atau bahasa-bahasa umum yang bertujuan agar paparan informasi yang disampaikan itu dapat membantu dan termasuk kemudahan dalam mengakses video tersebut. Yang keempat adalah representasi isi. Representasi isi ini materi yang akan disampaikan dalam video tersebut benar-benar mewakili dari isi pembelajaran yang akan diajarkan. Yang kelima adalah visualisasi dengan media. Visualisasi dengan media ini materi yang dikemas dalam bentuk multimedia itu diberi aksen tambahan seperti teks, animasi, kemudian sound, sehingga dapat menarik perhatian pengguna. Namun harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Yang keenam adalah menggunakan kualitas resolusi tinggi. Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi resolusi tinggi. Hal ini diharapkan agar video itu dapat dinikmati dengan baik oleh pemakainya. Tidak ada gangguan, maksudnya tidak terlihat ada gangguan dalam video tersebut. Namun resolusi tinggi ini juga harus disesuaikan dengan spek sistem komputer sehingga semua video ketika dinyalakan itu bisa support di berbagai spek sistem komputer atau handphone. Dan kemudian yang terakhir yaitu dapat digunakan secara klasikal dan individual. Yang dimaksud di sini, video pembelajaran dapat digunakan secara individual oleh peserta didik, tidak hanya di setting dalam sekolah, namun juga dapat diputar atau disaksikan di rumah. Dapat juga untuk dilakukan video pembelajaran ini secara klasikal, digunakan secara klasikal dengan jumlah siswa kira-kira maksimal itu 50 orang dengan guru sebagai pemandunya, atau langsung siswa itu melihat uraian-uraian yang ada di video dengan memperhatikan dengan sesama seperti itu. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi video. Penggunaan media video atau video yang diintegrasikan dalam pembelajaran sangat diperlukan karena video tidak hanya menjadikan pembelajaran yang menyenangkan, melainkan dapat mempermudah proses pemahaman siswa. Dalam media video ini mengaktifkan atau melibatkan dua panca indera, yaitu penglihatan dan pendengaran. Contoh pengintegrasian media video ini dalam pembelajaran TIK, MI atau SD. Contohnya materi kelas bawah atau 1-3 itu mewarnai menggunakan paint. Guru dapat menampilkan video proses atau cara mewarnai menggunakan paint. Nah, di sini guru dapat mengulang-ulangi proses atau cara mewarnai menggunakan paint. Kalau untuk kelas atas atau kelas 4-5 bisa menggunakan
media video ini untuk pembelajaran TIK, yaitu untuk pelajaran atau materi Office. Nah, sejarahnya, terus cara penggunaannya, seperti itu. Dengan disertai gambar-gambar yang menarik agar peserta didik lebih bersemangat untuk belajar. Nah, selanjutnya, pengintegrasian video sebagai media tambahan dalam proses pembelajaran kurikulum 2013. Itu didasarkan pada 3 dasar. Yang pertama, didasarkan pada tinjauan terhadap buku siswa dan buku guru yang di dalamnya itu menyatakan bahwa ada media pembelajaran. Tetapi media video ini tidak ada di buku, sehingga jika guru menggunakan media video ini dapat lebih menarik perhatian peserta didik. Selanjutnya, yang kedua, sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013, yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini langkah umumnya yaitu mengamati, meliputi, membaca, melihat, dan mendengar. Media video ini dapat memadukan ketiganya, dan membaca, melihat, dan mendengar. Sehingga media video ini sangat cocok digunakan dalam kurikulum 13, terutama menggunakan pendekatan saintifik ini, sehingga pembelajaran dapat lebih menyenangkan. Yang ketiga, berkaitan dengan fungsi media pembelajaran, yaitu fungsi fikasatif. Fungsi fikasatif berkaitan dengan kemampuan media menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan secara keperluan, dan fungsi distributif. Fungsi distributif yaitu yang berkaitan dengan kemampuan media dalam menangkap audiens jumlah besar. Jadi, penggunaan media video ini jika menggunakan audiens atau peserta didik yang banyak itu tetap efektif karena bisa ditampilkan dalam proyektor atau layar yang besar. Yang selanjutnya yaitu panduan memilih video. Dalam memilih video harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut. Ada 5 kriteria dalam mempertimbangkan atau memilih video. Yang pertama, tipe materi. Video untuk materi pelajaran yang bersifat menggambarkan suatu proses tertentu, sebuah alur demonstrasi, konsep, atau mendeskripsikan sesuatu, ini cocok untuk media video. Jadi tipe materi ini harus juga diperhatikan cocok atau tidak dalam atau dibuat untuk media video. Yang kedua, durasi waktu. Media video durasi waktu antara 20 sampai 40 menit. Berbeda dengan film yang sekitar 2 jam sampai 3,5 jam. Mengingat kemampuan daya ingat peserta didik dan kemampuan berkonsentrasi cukup terbatas antara 15 sampai 20 menit. Nah, jadi ini menjadikan video mampu memberikan keunggulan dibandingkan dengan film. Yang ketiga, format sajian video. Format sajian video dapat berupa naratif atau narator, wawancara, presenter, maupun format gabungan. Yang keempat, ketentuan teknis. Ketentuan teknis dari media video ini tidak terlepas dari aspek teknis kamera, pengambilan gambar, pencahayaan, editing, dan suara. Pembelajaran lebih menekankan pada kejelasan pesan. Dengan demikian, sajian-sajian yang komunikatif perlu dukungan teknis. Misalnya, yang pertama, gunakan teknik zoom atau extreme close atau menunjukkan objek secara detail atau didekatkan di zoom. Yang kedua, gunakan teknik out of focus atau difokuskan dengan pengaturan depth of field untuk membentuk
atau menfokuskan objek yang dikehendaki dengan memuat sama atau blur objek yang lainnya. Jadi objek yang tidak dikehendaki itu dibuat blur seperti itu. Yang selanjutnya, pengaturan properti. Nah, properti yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini perlu menghilangkan objek-objek yang tidak berkaitan dengan pesan yang disampaikan. Sehingga kalau terlalu banyak objek, banyak fokusnya jadi kemana-mana karena terlalu banyak objek. Yang selanjutnya, pengaturan tulisan atau teks dibuat dengan ukuran yang proporsional. Jika memungkinkan, dibuat dengan ukuran yang lebih besar. Semakin besar, maka akan semakin jelas. Jika teks dibuat animasi, atur agar animasi teks tersebut dengan speed yang tepat dan tidak terlihat diulang-ulang. Tidak terkesan membosankan. Yang kelima atau yang terakhir, penggunaan musik dan sound effect. Itu harus memperhatikan yang pertama, musik pengiring. Musik pengiring suara sebaiknya dengan intensitas volume yang lemah atau soft, lembut, sehingga tidak mengganggu sajian visual dan narator. Yang kedua, musik yang digunakan sebagai background itu musik instrumen. Yang ketiga, hindari musik yang sudah akrab dengan telinga peserta didik. Karena apa? Jika musik yang digunakan itu sudah akrab dengan telinga peserta didik, itu malah melibatkan fokus peserta didik itu salah. Bukan fokus pada materi atau pesan yang ingin disampaikan, tetapi malah fokus terhadap musiknya karena sudah akrab di telinga peserta didik. Yang terakhir, menggunakan sound effect untuk menambah suasana dan melengkapi sajian visual dan menambah kesan yang lebih baik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari media video. Media video merupakan suatu media pembelajaran yang penyampaiannya menggunakan suatu gambar atau karakter, yang dimana gambar atau karakter ini diproyeksikan sesuai dengan gambar aslinya atau kenyataan. Media video ini tergolong ke dalam media pembelajaran yang dapat didengar dan dapat dilihat. Media pembelajaran video dapat memotivasi belajar siswa dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya menjelaskan tentang kelebihan dari media video ini sendiri. Media video ini memberikan pesan yang luas kepada siswa sehingga dapat tersampaikan secara merata. Yang selanjutnya, media video ini sangat cocok digunakan untuk menjelaskan suatu proses kejadian. Yang selanjutnya yaitu media video ini memberikan kesan kepada siswa sehingga dapat mempengaruhi perilaku sikap siswa keseharian. Dan media video ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya tentang kelemahan dari media video ini. Dalam proses pembuatannya membutuhkan biaya yang cukup mahal dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pembuatannya. Yang selanjutnya dalam media video ini gambar dan suara akan terus berjalan sehingga siswa harus dengan cepat memahami informasi, sehingga di sini diakibatkan siswa menjadi sulit menerima informasi dari media video ini. Jadi dalam penggunaan media dan video ini, guru dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dalam media video ini. Dalam pembuatannya sendiri pun juga membutuhkan pertimbangan sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk siswa SD dan MI. Jadi pembuatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.